Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan berhubungan dengan sebuah pertanyaan, di manakah roh orang mati berada? Ada 4 pandangan yang salah mengenai keberadaan orang mati. Yang pertama, pandangan bahwa roh orang mati bergentayangan di bumi. Tidak ada roh orang mati yang bergentayangan di bumi. Saat manusia mati, ia terputus dari dunia orang-orang yang masih hidup di bumi. Dan rohnya langsung menuju ke suatu tempat yang telah disediakan untuknya. Yang kedua, pandangan bahwa orang mati itu mengalami tidur panjang dan dalam keadaan tidak sadar sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat manusia mati, ia tidak mengalami tidur panjang, tetapi rohnya pergi ke suatu tempat yang telah disediakan Tuhan baginya. Dan rohnya akan mengalami kesadaran seperti saat masih hidup di dunia. Yang ketiga, saudara, pandangan bahwa roh orang mati berada di suatu tempat transisi untuk menyucikan dirinya. Saat mati, manusia sudah ditentukan akan kemana, apakah ke surga atau neraka. Tidak ada lagi proses yang dialami roh manusia untuk memurnikan atau menyucikan dirinya. Pemurnian itu terjadi di dunia ini saat kita masih hidup. Ujian-ujian iman, ujian-ujian kehidupan, itulah yang memproses kesucian hidup kita. Itulah yang menyucikan dan memurnikan iman kita kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, pandangan bahwa roh orang mati tinggal di kuburan. Semua orang yang telah mati rohnya tidak ada di kuburan, karena rohnya sudah pergi ke suatu tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah roh orang mati berada? Mari kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan. Dalam Lukas 23 ayat 39-43 tertulis demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada penjahat di sebelahnya bahwa pada hari itu juga ia akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus. Apa itu Firdaus? Dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4 tertulis, "Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia." Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa Firdaus adalah tingkat ketiga dari surga. Artinya Firdaus adalah bagian dari surga, dan Firdaus juga termasuk surga. Dengan demikian orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Mesias, yakni Juru Selamat, dan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika mati, rohnya menuju ke Firdaus, yaitu surga. Dan di dalam Firdaus, rohnya mengalami kesadaran penuh dan hidup dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Dengan demikian kita sudah mengerti bahwa orang-orang benar, ketika mati, mereka ditempatkan di dalam surga. Lalu di manakah orang-orang jahat yang telah mati? Tuhan Yesus memberikan sebuah kisah tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang jahat dalam Lukas 16 ayat 19-31. Lazarus dan orang kaya itu mati. Saat mati, orang kaya itu berada di tempat siksaan di alam maut, sedangkan Lazarus berada di pangkuan Abraham.
Dua tempat yang berbeda ini adalah neraka dan sorga. Orang kaya itu berada di neraka, dan Lazarus berada di Firdaus, yaitu sorga. Konteks pada kisah itu bukan pada akhir zaman, sebab orang kaya itu mengatakan bahwa ia masih memiliki saudara-saudara yang hidup di bumi, dan ia ingin agar Lazarus pergi ke bumi untuk memberitahukan kepada saudara-saudaranya, supaya hidup benar agar mereka tidak tersiksa seperti dirinya. Jadi, orang yang hidup dalam dosa, orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus, ketika mati akan berada di alam maut yang penuh siksaan, yaitu neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kehidupan setelah kematian. Ada juga penghukuman setelah kematian bagi orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu saudara, marilah kita hidup dalam iman yang benar dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, agar kita memiliki hidup yang kekal di dalam surga. Tuhan Yesus memberikan anugerah keselamatan kepada penjahat di sampingnya saat itu juga, ketika ia percaya pada Tuhan Yesus yang akan datang sebagai Raja di akhir zaman. Imannya pada Tuhan Yesus mengubahkan vonisnya dari alam maut menjadi Firdaus. Dalam Yohanes 11 ayat 25 tertulis, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan dalam Yohanes 14 ayat 6 tertulis, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk memindahkan roh dari alam maut menuju ke sorga. Kehidupan dan keadaan kita setelah kematian ditentukan pada iman dan hidup kita di bumi ini. Oleh karena itu saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh agar kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada saat ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.